ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu nikmat perjumpaan di dunia sebelum perjumpaan di surganya Allah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak hanya mengumpulkan kita di dunia, akan tapi Allah mengumpulkan kita kelak di surganya Allah. Walaupun saya adalah hamba yang hina, hamba yang berlumuran dengan dosa, kekurangan dan penuh dengan kesalahan, akan tetapi seorang hamba yang seperti kita berhak untuk berandai-andai nanti di surga kelak kita bersama Rasulullah SAW. Berandai-andai Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabatnya, kita yang membawakan air minum untuk Rasulullah. Walaupun tentu kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat jauh sekali dari kata pantas untuk mendekat kepada Rasul, tapi setidaknya hamba yang hina ini berhak untuk berandai-andai membawakan air minum untuk Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memegang pundak kita dan berkata, apa kabar kamu? Bagaimana orang tua kamu? Bagaimana keluarga kamu? Bagaimana anak-anak kamu? Wahai fulan, Rasulullah bertanya kepada kita, bagaimana rasanya masuk surga? Apa kesan dan pesanmu? Lalu Rasulullah SAW berkata kepada kita, wahai fulan, kamu lihat sebelahku Abu Bakar, Umar. Sebelumnya kamu senantiasa mendengar nama mereka. Sekarang Abu Bakar dan Umar inilah orangnya, Uthman dan Ali ini orangnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya cinta kita kepada beliau, kita mampu mendekati beliau. Walaupun kalau seandainya Rasulullah SAW ada, tentu mungkin kita akan bersembunyi di tempat yang jauh, karena Rasulullah SAW sampai kepada beliau amaliyah kita. Fasayarallahu amalakum, fasayarallah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala akan melihat, wa rasuluh, dan Rasulnya juga akan melihat. Artinya apapun yang kita lakukan, bahkan dalam Sahih Rasulullah SAW katakan, uridat alayya a'malu ummati, sampai kepadaku amal ya umatku. Alhasil Rasulullah SAW tahu apa yang kita pernah lakukan secara meluas di hadapan khalayak ramai atau ketika kita sendirian. Rasulullah tahu, karena sampai kepada Rasulullah SAW amaliyah kita. Tentu orang yang seperti saya atau seperti kita, ketika berhadapan dengan Rasul tentu kita akan bersembunyi. Kalau bertemu dengan kiai, kita dalam keadaan merasa bersalah saja, kita akan menjauh. Bayangkan kepada sosok insan yang mengetahui seluk-beluk kita. Tapi setidaknya hamba yang hina berhak untuk berandai-andai, ya Rasulullah, walaupun kami banyak dosa, namun kami memiliki harapan cinta kami diterima. Setiap malam kami membaca maulid kepadamu, setiap malam kami membaca biografimu, duduk di sini beramai-ramai, menunggu waktu yang lama, datangnya seorang guru, datangnya seorang habib atau seorang guru atau seorang kiai, datang dari tempat yang jauh dalam keadaan yang mungkin
kurang sehat, kurang afiat, akan tapi kita bersama-sama berusaha untuk menjadikan Rasulullah SAW hadir dalam hati kita. Ini adalah kebanggaan, dan ini adalah nikmat kita warga Nahdliyin. Karena kita memiliki bukan sekedar ilmu dan dalil, akan tapi kita menambahkan daripada ilmu dan dalil adanya zauq perasaan. Ilmu perasaan ini tidak dimiliki oleh sembarang orang. Karena sebagian orang penyembah kepada teks, selagi ada dalam Al-Quran, selagi dalam hadis mereka akan beriman. Akan tapi mereka tidak faham bahwa sesungguhnya keilmuan itu perlu kepada zauq perasaan. Contohnya, seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika ditanya, "Man asan?" Siapa yang lebih tua? "Man akbar?" Ya Al-Abbas, wahai Abbas, siapa yang lebih besar? "Anta au Rasulullah." Engkau atau Rasulullah? Kalau secara ilmiah dengan data-data yang ada, beliau berhak untuk mengatakan saya lebih besar dari Rasulullah 2 tahun, karena beliau 2 tahun lahir sebelum Rasulullah SAW. Berhak atau tidak? Berhak. Akan tetapi orang seperti beliau ini mengajarkan kepada kita ilmu itu tidak melulu-melulu dengan data, dengan apa yang ada. Akan tetapi az-zauq perasaan adalah ilmu yang mahal. Beliau menjawab ketika ditanya, "Man akbar anta wa Rasulullah?" Jawaban beliau, "Huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu bisanatain." Apa kata Al-Abbas? Rasulullah lebih besar dari saya, tapi saya lahir 2 tahun sebelum Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini namanya ilmu di dalam bermuhadatsah, atau yang dibicarakan adalah Nabi besar Muhammad, tidak boleh sembarangan. Ya, ada sebagian orang yang baru hafal 1 hadis, 2 hadis, dia bilang di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sendiri yang menegaskan bahwa abi wa abuka finnar. Ja'a rajulun ila Nabi faqala aina abi? Faqala abi wa abuka finnar. Datang seseorang kepada Nabi dan dia bertanya, di mana ayahku? Lalu Rasulullah menjawab, ayahku dan ayahmu di neraka. Dia katakan ini adalah dalil yang kuat menunjukkan bahwa ayah Rasul di neraka. Padahal banyak hadis sahih yang lainnya menunjukkan bahwa orang tua Rasulullah selamat. Tapi kenapa harus mengambil data yang mengatakan orang tua Rasulullah SAW tidak selamat? Dia katakan ini hadisnya sahih. Kamu mengambil 1 hadis sahih dan melupakan puluhan hadis yang sahih. Karena hawa nafsu kamu. Karena apa? Kamu tidak memiliki zauq, kamu tidak memiliki perasaan. Sebagian orang mengatakan hadis Rasulullah SAW, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini tidak ada di zaman Rasul. Dia katakan ini adalah satu bid'ah. Hei fulan, Al-Imam An-Nawawi merayakan Maulid, Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti merayakan Maulid, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang Maulid. Mereka orang-orang yang digelari Al-Hafidh. Apakah kamu kira mereka tidak hafal hadis yang kamu hafal cuma 2 itu? Gelarnya Al-Hafidh. Artinya apa? Ratusan ribu hadis beserta sanadnya beliau hafal. Tidak mungkin luput dari beliau hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani, karena yang namanya ilmu perlu kepada zauq perasaan. Ilmu perlu kepada zauq. Oleh karena itu kita dicetak oleh para kiai kita, para ulama kita, para habaib kita dengan ajaran-ajaran tarbiyah. Itu didikan warga Nahdliyin dari semenjak dahulu. Kalau hanya sekedar hafal Quran, hafal hadis, khatam kitab, ya akhi, kitab itu makhluk atau bukan? Benda mati atau bukan? Kamu berbangga menghatamkan kitab, kitab yang kalau salah cetak dia tidak bisa membenarkan dirinya. Kitab yang kalau kamu lempar dia tidak bisa balik kepada kamu. Artinya seseorang yang berbangga telah menghatamkan kitab adalah bodoh. Kenapa? Karena dia orang yang berakal berbangga belajar dari benda yang mati, benda yang kalau dilempar tidak bisa kembali. Makanya ulama-ulama kita dari semenjak zaman dahulu mereka muhtammi
mereka sangat sibuk dengan ulumul isnad. Saya belajar dari guru saya di pesantren ini, guru saya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Karena yang namanya ilmu itu dari guru, bukan dari kita. Makanya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dari semenjak dahulu mengatakan man laisa lahu ustad fa ustaduhu syaitan. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Siapa yang tidak punya guru, maka gurunya setan. Maka kita merasakan bangga dan bahagia. Karena apa? Karena kita memiliki guru-guru yang insya Allah bersambung keilmuannya sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi saya merasa bangga dan bahagia karena bisa hadir di pesantren Al-Muslih yang namanya insya Allah menjadi sesuai dengan amaliyah yang ada, menjadikan kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh dan salehah, yang saleh dan salehah, akan tetapi juga termasuk orang-orang yang bermanfaat bagi agama dan negara. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya umat bersatu bisa semuanya membanggakan Rasulullah SAW. Karena sekarang di mana-mana adanya perpecahan. Gara-gara masalah sepele akhirnya pecah belah. Ini yang jadi masalah, membuat hati baginda Rasulullah SAW sedih. Rasulullah sedih. Rasulullah katakan, "Uridat 'alayya a'mal ummati fa in wajadtu khairan hamidtullah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahum." Kata Rasulullah, kalau aku dapatkan mereka melakukan kebaikan, aku bersyukur pada Allah. Seperti malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk membaca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bangga dan bahagia. Apa yang Rasulullah ucapkan? Alhamdulillah. Bukan saya yang berbicara, tapi Nabi kalian Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sampai amalia kalian, kalau saya dapatkan mereka melakukan kebaikan, maka saya senang, saya bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghairu dzalik istaghfartu lahum. Kalau aku dapatkan mereka melakukan sesuatu amalia yang tidak membuat aku senang atau Allah ridha, maka aku akan mintakan ampun untuk mereka. Ma ahlamaka ya Rasulullah. Alangkah baiknya budi pekertimu ya Rasulullah. Kalau kami melakukan kebaikan, Rasulullah bersyukur. Kalau kami melakukan kesalahan, Rasulullah mintakan ampun untuk kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang umatnya tidak mikirin Nabi. Yang terpenting apa? Bendera saya naik, organisasi saya naik, komunitas saya naik, guru saya dimuliakan. Itu saja yang ada di otak. Dia bukan membawa orang kepada Rasulullah, tapi membawa orang kepada dirinya. Kalau majlisnya dihinakan, artinya apa? Dia akan marah. Karena apa? Karena hakikatnya dia membawa orang bukan ke Rasulullah, tapi ke majlis dia, untuk mengkultuskan dia, untuk menganggap dia adalah orang yang lebih dari orang yang lain, untuk menjadikan dia adalah orang yang didengar ucapannya, bukan mengajak orang kepada Rasulullah SAW. Ini adalah aib. Makanya ketika ada perpecahan akan menjadi sesuatu yang besar. Karena apa? Karena bukan untuk Rasulullah, tapi untuk pribadi, untuk diri masing-masing. Makanya saya mengajak, ayo, sekarang sebagian orang berani mengejek Rasulullah SAW. Kenapa sebagian orang berani mengejek Rasulullah? Jawabannya cuma satu, karena mereka tidak kenal sama Rasulullah. Andai mereka kenal sama Rasulullah, tentu mereka tidak akan mengejek Rasulullah. Kenapa sebagian orang berani melukis Rasulullah? Karena mereka tidak tahu siapa Rasulullah. Andai mereka tahu siapa Rasulullah, tentu mereka akan cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah keindahan dan manusia. Manusia itu umumnya suka kepada keindahan, dan keindahan itu bermula dari Rasulullah SAW. Pasti seseorang kalau sudah kenal kepada Rasulullah pasti cinta. Dan kita baru di dalam tahap baru pengenalan kepada Rasulullah, kita sudah cinta. Bagaimana kalau kita cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kalau kita kenal kepada Rasulullah SAW? Jadi kita tahu sekarang. Tahu apa belum? Sekarang kita sudah tahu. Tahu apa belum? Sudah tahu, alhamdulillah. Kenapa orang berani menghina Rasul? Karena mereka tidak kenal kepada Rasul.
Kalau mereka kenal kepada Rasul, tentu mereka tidak akan hina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Orang mana Abu Jahal? Orang Kerawang? Hah? Orang Cikarang? Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat di satu tempat, apa yang dia lakukan? Dia tutup matanya. Sahabat-sahabatnya bertanya, "Wahai Abu Jahal, kamu ini kalau Muhammad lewat, kenapa kamu tutup mata?" Apa jawaban Abu Jahal? "Kamu ini bodoh." Kenapa? Tentulah kalau mata saya memandang kepada Muhammad, pasti saya cinta kepada Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Abu Jahal kalau melihat Rasulullah SAW lewat, dia tutup matanya, dia tidak mau melihat. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tidak melihat kepada Muhammad?" Apa katanya? "Saya takut, kalau saya melihat sekali saya akan cinta kepada Rasulullah." Artinya Rasulullah SAW kalau dikenal, maka Rasulullah SAW pasti akan dicinta. Ini adalah cambukan bagi para pendakwah, sibuk ngurusin hal-hal yang lain, tapi sirah Rasulullah, syama'il Rasulullah, pengenalan Rasulullah SAW dilupakan. Kita ini malas ngomong. Kalau misalnya kita nih ngobrol sama orang yang dari organisasi lain, sepertinya nggak ada waktu untuk mereka. Untuk orang yang di komunitas lain, mungkin kita malas untuk duduk sama mereka. Apalagi kepada orang yang bukan Islam. Tentu kita jarang, mungkin salah seorang di antara kita mungkin nggak ada yang sahabatnya bukan orang Islam. Artinya apa? Kita ini tidak ada usaha untuk mengenalkan Rasulullah SAW kepada orang lain. Nanti kalau orang yang tidak mengenal Rasulullah mengejek Rasulullah, kita marahi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mau menyebarkan sejarah Rasulullah SAW. Makanya baik sekali, dan saya bangga dan bahagia ketika ada tempat-tempat seperti ini dibacakan Maulid Rasulullah SAW. Maulid Rasulullah SAW ini susah untuk dihapus, susah untuk dilupakan, karena perjuangan para ulama kita zaman dahulu, para kiai kita, mereka menanamkan kepada jati diri kita. Kita didoktrin bahwa sungguhnya Maulid ini bukan amalia, tapi sudah menjadi adat dan budaya, sehingga susah untuk dihilangkan. Ini namanya perjuangan ulama dahulu. Saya mempelajarinya. Saya berdakwah di Malaysia, di Melaka. Dulu saya bikin maulid-maulid juga, tapi banyak yang memerangi saya. Tapi setelah berjuang, saya jadikan itu satu budaya. Sampai sekarang menjadi budaya. Setiap bulan maulid, selama bulan maulid, setiap malam mereka membaca maulid sampai 40 malam. Namanya Al-Maulid Al-Arba'in. Dan sekarang diiyakan oleh pemerintahan sana, oleh kerajaan. Sehingga apa? Sehingga orang lain sudah tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena ini bukan urusan syariah lagi, tapi sudah menjadi budaya satu negara. Dan itu susah. Artinya ulama-ulama kita dahulu sangat susah sekali berjuang, dan kita tinggal panen. Udah tinggal panen, banyak bacot lagi. Payah dia. Betul atau tidak? Sudah siap, sudah matang, tinggal makan. Mau cari sesuatu yang baru, cari dulu Al-Qur'annya, hadisnya. Kamu anggap ulama-ulama semenjak zaman dahulu itu tidak punya ilmu? Tidak sama seperti kamu. Kamu lebih paham hadis dibanding orang terdahulu. Di mana akalnya? Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baiknya masa adalah masa Rasulullah, setelahnya masa terbaik, kemudian setelahnya. Kita ini diciptakan oleh Allah di akhir zaman. Kalau saya sih melihatnya, kenapa? Karena kita tidak akan mampu menjadi sahabat Nabi. Kita ini hina sekali sebenarnya, tapi kita menganggap diri kita adalah orang yang mulia. Kalau kita orang yang mulia, tentu Allah akan ciptakan kita di zaman Nabi, menjadi sahabat Nabi. Berandai-andai, wah saya pengen hidup di zaman Nabi. Iya, kalau jadi Abu Bakar As-Siddiq, kalau jadi Abu Jahal. Betul atau tidak? Media Abu Jahal yang punya, harta Abu Jahal yang punya, semua Abu Jahal yang punya. Bisa-bisa ketipu kita sama Abu Jahal. Sementara Rasulullah SAW bersama orang-orang miskin. Berandai-andai, coba saya ini hidupnya di zaman Nabi. Iya, kalau kamu jadi sahabat-sahabat Nabi, kalau kamu jadi musuhnya Nabi, kekal selama-lamanya di neraka. Ala kulli hal, kita terima, radina bil qismah. Kita terima ajalah apa yang Allah kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk khuddam, pembantunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita boleh berbeda, karena manusia itu asal usulnya dari perbedaan. Laki-laki sama perempuan beda nggak? Bisa nikah nggak? Coba laki-laki sama laki-laki bisa nikah nggak? Artinya apa? Dari perbedaan muncul mahabbah. Perbedaan memberikan seseorang arti daripada kecintaan. Adanya cinta dari perbedaan. Bukan satu masalah saya mengatakan kepada sahabat-sahabat saya, kita ngafe bareng, saya minumnya susu, kamu minumnya kopi. Bukan satu masalah, dan saya tidak akan memaksakan kamu untuk minum susu sama seperti saya, tidak. Bisa, menunya berbeda, kita ngobrol bareng bisa. Itulah agama Islam, nikmat. Jangankan kepada organisasi lain, jangankan kepada komunitas lain, bahkan kepada agama lain juga kita dianjurkan untuk diajak berbicara dengan yang baik-baik sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya merasa senang dan bahagia karena di pesantren-pesantren seperti ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa membaca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah senjata terkuat yang mampu melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca maulid, baca barzanji, baca diba, baca apa lagi? Simtud Durar, baca apa lagi? Adhiyaul Lami', Masya Allah. Baca maulid-maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa? Isinya sejarah Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kenapa sih kalian baca maulid? Kami membaca sejarah Nabi. Kalau kamu tidak suka dengan nama maulid, mereka nggak suka sama baca maulid, tapi mereka membuat event tentang kelahiran Nabi. Artinya sama saja, cuman bahasanya aja yang beda. Bahasanya kita maulid, bahasanya dia memperingati hari kelahiran Nabi. Artinya sama saja, namanya aja yang kita rubah. Apa susahnya gitu ya? Jadi penamaan saja. Sebagian orang itu sudah terlanjur benci kepada nama sehingga mereka tidak mau, ya sudah rubah namanya. Tadinya kita namakan maulid, misalnya kita namakan kajian sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita bahas dari awal, awwalu ma nastaftihu bi iradi hadithaini warada, itu hadis Rasul SAW. Kemudian tajalla al-haqqu fi alam qudsi al-wasi', tajalla al-qadha bi intishari fadlihi fil qaribi wasyasi'. Itu menceritakan tentang tauhid dan sejarah Rasulullah SAW. Lamma dana waqtul buruzi li Ahmadin hadithi man ma sya'ahu qad kana. Artinya menceritakan tentang hari kelahiran Rasulullah SAW. Itu namanya sirah dan sejarah. Jadi sayang sekali ya, kita sayangkan sebagian ikhwan kita yang mereka belum mau menerima maulid Rasulullah SAW. Karena maulid Rasulullah SAW ini sudah matang sebenarnya, sudah selesai, semuanya sudah mau menerima, tapi dihidupkan kembali. Ini orang yang kurang kerjaan, orang yang kurang kerjaan. Artinya dari dulu ulama itu semuanya sudah memberikan pendapatnya masing-masing sehingga sudah memiliki natijah hasil, boleh, bagus, dan yang beranggapan bahwa itu tidak bagus jangan lakukan. Namun dalil banyak yang menunjukkan bahwa ini adalah bid'ah yang baik. Kalaupun kita mau mengategorikan dia adalah bid'ah, kalau kita tidak katakan dia bid'ah pun tidak mengapa. Karena apa? Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Rasulullah jawab, "Dzaka yaumul wulidtu fihi." Pada hari itu saya dilahirkan. Rasulullah SAW memperingati hari lahirnya dengan berpuasa di hari Senin. Hadisnya sahih. Artinya apa? Kalaupun kita mengatakan bahwa maulid Rasulullah SAW bukan bid'ah hasanah, tapi memang sudah ada dari sananya, maka boleh-boleh saja. Hanya saja penamaan maulid Nabi itu baru adanya sekitar tahun 400 Hijriah. Adapun perkumpulan membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, menceritakan tentang sejarah Rasulullah SAW sudah ada dari Al-Qurunil Ula, dari zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat mereka sudah menceritakan. Bahkan yang salawat seperti ini, katanya wah mana ada sahabat yang ya kamunya aja kurang piknik baca, baru setahun 2 tahun mondok udah pengen jadi penceramah, pengen jadi dai, baru hafal 1-2 hadis udah merasa diri ustadz paling besar. Emang ada hadis sahabat-sahabat Nabi itu bikin syair qasidahan buat Nabi.
seorang ulama bernama Ibnu Sayyidin Nas dari Ishbilia, dari Sevilla, dari Spanyol. Beliau menulis satu buku namanya Minahul Midah. Di dalamnya terdapat 300 sahabat yang menulis syair untuk Rasulullah. Bukan main, bukan satu dua sahabat, 300 sahabat yang menulis syair untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Terkadang sebagian orang tidak tahu, maka kalau tidak tahu mana mungkin suka. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada ikhwani dan akhwati, khususnya para thalabatul ilm, penuntut ilmu, giat lagi belajar. Kita ini udah bosen sama orang yang ilmunya tanggung-tanggung. Ini yang bikin kerusakan umat. Kenapa? Karena semuanya serba nanggung-nanggung. Kita pengen orang Indonesia itu diagungkan seperti Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Kita pengen ulama-ulama ini ada lagi seperti siapa? Seperti Syekh Yasin Al-Fadani, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, seperti Syekh siapa lagi? Syekh Arsyad Al-Banjari. Banyak ulama-ulama kita yang hebat. Tapi mana sekarang mereka? Sudah tidak ada. Baru terkenal sedikit, followersnya 100, sudah sibuk sama endorse. Betul atau tidak? Ustadz sekarang bagaimana mau murojaah? Sudah keluar pondok, sudah asik sedikit, sudah memiliki satu ilmu, dua ilmu, buka travel, ya, mulai apa? Dagang, buka toko dan lain sebagainya. Mana ulama yang menghabiskan usianya untuk menuntut ilmu, untuk murojaah? Karena tanpa murojaah ilmu akan hilang. Jangankan bertambah, hilang. Penyakit kita kalau sudah mulai sedikit keluar, udah mulai sibuk dengan ekonominya. Karena muridnya banyak, alumninya banyak, ya. Dagang gampang. Ini tapi bukan murni kesalahan seorang guru. Salahnya kita juga nggak ada donatur tetap bagi ulama. Makanya kalau kita ini melihat diri kita ini, wah saya kayaknya di ekonomi agak bagus, keluar, belajar ekonomi yang hebat, yang cerdas, yang pintar, berusaha untuk memodali para ulama sehingga mereka tidak sibuk lagi dengan dunia. Mereka akan fokus dengan hafalan mereka, dengan pelajaran mereka. Tapi rekeningnya banyakin. Betul atau tidak? Iya, sekarang orang sibuk, orang kaya bikin pesantren, bikin rumah yatim piatu, tempat orang fakir miskin. Ayo kumpulkan dana kamu untuk anak-anak pintar, anak-anak cerdas, supaya mereka menjadi ulama yang dibanggakan oleh Indonesia. Harus jadi pikirkan seperti itu. Di setiap kampung ada apa? Ada bantuan-bantuan untuk yatim piatu, ada bantuan-bantuan untuk fakir miskin. Bukan saya halang-halangi, itu bagus. Tapi kenapa semuanya diserahkan kepada mereka? Harusnya orang-orang alim yang betul-betul alim yang akan menjadikan Islam ini semakin berjaya harusnya diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa fokus belajar dan mengajar. Tidak bisa kita salahkan. Dan mereka mencari uang karena apa? Karena tuntutan, punya pesantren, punya tanggung jawab, sehingga mereka berdakwah ke sana kemari. Yang dibicarakan hanya surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Padahal dulunya belajarnya apa? Belajar nahunya dari kecil nih, dari belum balik. Jurumiyah sudah habis, Emriti sudah habis, kemudian Al-Kawakib Ad-Durriyah sudah habis, kemudian Ibn Hisham Fathul Nada juga sudah habis, Alfiyah bin Malik sudah dia khatami, kemudian Syarh bin Aqil Al-Khudari, semua dia makan. Terus ngajarnya, ayo masuk surga, ayo keluar dari api neraka. Hilang ilmunya. Dia lupa amalnya inna wa akhwataha apa. Dia lupa segala sesuatu. Perbedaan antara mazhab Basriyin dan Kufiyin. Ada yang mengatakan inna tansibul isma wal khabara ma'an, ada yang mengatakan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Lupa, hilang. Kenapa? Karena sibuknya hanya ayo masuk surga, ayo keluar dari neraka. Setiap hari berdakwah, jadwalnya di mana-mana, habis ilmunya. Kenapa? Karena ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak profesional. Karena itu saya berharap santri-santri sini insyaallah menjadi santri-santri kebanggaan. Keluar dari tempat ini menjadi ulama yang betul-betul dicetak untuk membanggakan agama dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pelaksanaan Maulid Rasul SAW ini membuat kita kenal kepada Rasul. Dengan pengenalan kita bisa cinta, dengan cinta kita bisa ikut. Saya bisa katakan dengan bahasa ringan bahwa ketika kita ingin mendapatkan ridhanya Allah, sebagaimana Allah katakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia melakukan sunnah-sunnah Nabi, pasti dia akan aku cintai, kata Allah. Kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi matanya, telinganya, kakinya, tangannya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan beri. Kalau dia berlindung kepadaku, aku akan lindungi dia. Syarat untuk mendapatkan cintanya Allah, sebagaimana dalam hadis apa? Senantiasa melakukan sunnah Rasulullah SAW. Dan dalam Al-Quran juga, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Artinya apa? Menggapai ridha Allah sesuai manhaj Al-Quran dan sunnah dengan melakukan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Faham sampai di situ? Ingin mendapatkan ridhanya Allah dengan apa? Melakukan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tidak akan pernah digapai kecuali dengan cinta. Jadi tangganya itu sunnah, ridhonya Allah di atas, kemudian sunnah mutaba'ah, kemudian setelah itu apa? Mahabbah, kemudian di bawahnya pengenalan. Setelah kita mengenal baru bisa cinta. Setelah cinta baru ada mutaba'ah. Setelah mutaba'ah baru menggapai ridhonya Allah. Ini sebagian orang langsung lompat mau ikut sunnah. Kakinya akhirnya keseleo, jatuh. Kenapa? Karena ikut-ikutannya gara-gara hawa nafsu. Kalau udah ngikut nih tanpa mahabbah nih, lihat kanan dikit, wah ini nggak pakai celana sunnah, nggak sama seperti saya. Wah ini jenggotnya sedikit nih, nggak sama seperti saya. Ya. Wah ini bajunya nggak pakai gamis nih, nggak sama seperti saya. Wah ini sholat sunnah qobliyahnya nggak ada nih, nggak sama. Artinya apa? Dia sibuk dengan orang lain, bukan sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal ketika dia berkomentar dengan hal tersebut, dia tidak merasa bahwa dirinya dalam keadaan yang berbahaya. Kenapa? Karena lompatnya terlalu tinggi. Makanya hal yang pertama yang harus kita lakukan apa? Kita harus cinta kepada Rasulullah SAW. Dan cinta tidak akan pernah digapai kecuali dengan pengenalan. Saya suka banget sama dia, Habib. Siapa namanya? Tanyaho. Gelo tuh. Gelo. Iya gelo. Saya suka banget sama dia. Siapa namanya? Nggak tahu siapa orang mana? Nggak tahu orang mana. Mukanya kayak gimana? Nggak tahu mukanya kayak gimana ya. Gelo itu namanya. Mencintai seseorang perlu kepada pengenalan. Wah saya dekat sekali, kecuali mengaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku banyak. Kata ulama, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidaka. Banyak orang yang mengaku sudah dekat dengan Laila. Ketika saya datangi Laila, Laila kenal gak sama dia? Gak kenal. Banyak yang cuma ngaku-ngaku, tapi ketika ditanya gak tahu. Cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Siapa nama neneknya Nabi? Waktunya meninggikan kita. Nenek itu dekat gak sih sama cucunya? Cucu itu dekat gak sih sama neneknya? Artinya neneknya Rasul adalah orang yang terdekat dengan Rasul. Orang yang terdekat dengan Rasul saja kita gak kenal dan kita mengaku kita cinta sama Rasulullah. Oke. Saya tidak bertanya, akan tapi ini sedikit cambukan kepada kita bahwa kita ini belum kenal kepada Rasulullah. Masih jauh sekali, ikhwan. Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW begitu mencintai Rasul. Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah bersama Rasulullah SAW, di satu tempat Rasulullah SAW bertanya, apakah ada minum wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar mengambil minum. Diberikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Fasyariban Nabi wartawaitu ana. Aku kehausan, tapi aku mendahulukan Rasulullah. Ketika aku melihat Rasulullah minum, yang minum Rasulullah, yang lepas dahaga saya. Ditawarin sama Rasul, udah gak haus lagi. Mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Kita mana? Kita belum kenal kepada mereka. Kita harus tahu siapa Rasulullah. Kita harus tahu siapa sahabat-sahabat Rasulullah. Ada hal-hal yang wajib seperti nasab Rasul, itu wajib dihafalkan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin
Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'a bin Hanna. Kita harus tahu orang yang di sekeliling Rasulullah SAW itu keluarga Rasul atau bukan. Contohnya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini putranya siapa? Putranya siapa? Kalau Umar bin Khattab, bapaknya nggak masuk Islam. Kalau Uthman bin Affan, bapaknya nggak masuk Islam, tapi bapaknya kita kenal. Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya masuk Islam, berarti sahabat Nabi kita nggak kenal. Siapa nama ayahnya Sayyidina Abu Bakar? Abu Quhafa. Abu Quhafa. Abu Bakar bin Abi Quhafa, Uthman bin Amr bin Amir bin Sa'ad bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Artinya beliau family sama Rasulullah karena sama-sama keturunan Murrah. Abu Bakar bin Abi Quhafa, Uthman bin Amr bin Amir bin Sa'ad bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Kalau Rasulullah SAW anaknya Fihr bin Murrah. Kalau Sayyidina Abu Bakar anaknya Taim bin Murrah. Berarti Fihr sama Murrah adik kakak, bukan Fihr, tapi Qusay, Kilab, Murrah. Kilab sama siapa? Taim ini adik kakak. Berarti dia ini keluarganya Nabi. Umar bin Khattab bin Nufail, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Ka'ab bin siapa? Bin Lu'ay, sama Nabi. Berarti masih keluarga juga. Berarti keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Kalau Abu Bakar bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, mana yang lebih dekat, Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Oke, alhamdulillah. Kalau Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams, Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sama nih sama Nabi. Berarti cucunya Abdi Manaf. Kalau Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, langsung keluarganya Rasul SAW. Alhasil, apa yang saya ingin sampaikan, kalau kita mengaku cinta sama Nabi, kita harus mengenal Nabi. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Ayo, ini cambukan bagi kita. Pulang dari sini, selesai majelis ini, selesai program ini, kami akan membuktikan kepada Habib Ali. Nanti kalau Habib Ali datang lagi, kami sudah hafal nasab Rasulullah, nasab Abu Bakar, nasab Umar, nasab Uthman, nasab Ali bin Abi Talib. Kami sudah bisa hafal juga siapa nama nenek Rasulullah, istrinya Abdul Muttalib, namanya Fatimah binti Amr ibni A'id al-Makhzumiyah, istrinya Wahab, ayahnya Aminah, dan ibundanya adalah Barrah binti Abdul Uzza. Alhamdulillah, nenek Rasulullah dua-duanya kami sudah tahu, dan nasab keempat sahabat Khulafaur Rasyidin kami sudah tahu. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu untuk berjumpa di lain waktu dalam keadaan lebih cinta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu saja dari saya, dan saya pengen santriwan santriwati satu-satu nanya sama saya. Satu pertanyaan dari laki-laki, satu pertanyaan dari perempuan. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum